Ya, halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas fondasi penting yang ada di dalam struktur bahasa Inggris yang mau nggak mau kita harus mempelajarinya. Berbeda dengan materi-materi sebelumnya, itu hanya sekadar pengetahuan saja, maksudnya kita ya antara butuh dan tidak butuh ya. Tapi yang kali ini kita harus mengerti, benar-benar mengerti untuk bisa memahami bahasa Inggris secara menyeluruh seperti itu ya. Nama materinya adalah tenses. Oke, tense ya. Karena dia ada banyak tenses ya. Gitu ya. Tenses. Mungkin kalian udah banyak mengenal apa itu tenses, banyak udah tahu juga. Tenses itu apa? Nah, di sini mungkin untuk definisinya berbeda-beda ya, banyak yang salah mengartikan juga. Arti sebenarnya tenses adalah perubahan kata kerja. Cukup segitu. Perubahan kata kerja. Jadi perubahan kata kerja itu dia ada to verb 1, namanya ini to infinitive, kemudian ada verb 1 ini namanya bare infinitive, verb 2 ada past form, yang ketiga ada verb 3 namanya past, ini harus di bawah ya, participle, yang verb ing namanya present participle, kemudian ada verb s namanya ini bare infinitive, special infinitive ya, special infinitive. Itu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing dan verb es. Ada 6 perubahan kata kerja, itu ada 6 bentuk. Di sini saya garis bawah, kita kotakin dulu ya supaya rapi ya. Ya, satu lagi. Ini. Oke, cukup. Saja untuk membatasinya. Yang pertama, to infinitive. Contohnya saya ambil kata kerja pergi ya, artinya to go. To go. Bare verb 1-nya apa? Otomatis go ya. Go. Verb 2-nya went. Verb 3-nya itu gone. Verb ing-nya otomatis verb 1 tambah ing ya. Going. Verb s-nya ya goes, goes. Untuk perubahan sendiri itu ada yang perubahan bentuknya regular, ada juga yang irregular. Maksudnya apa regular dan irregular? Regular itu perubahannya biasa, seperti ini. Saya contohkan yang reguler ya. To invite, mengundang. Verb 1-nya adalah invite, verb 2-nya invited, verb 3-nya sama invited juga verb ing-nya inviting, yang verb s-nya invites, ada s-nya. Nah, jadi yang reguler itu verbnya cukup ditambah ed saja untuk perubahan verb 2 dan verb 3-nya. Ya, atau past form dan past participle itu cukup tambah ed. Sedangkan yang satu lagi yang irregular itu dia berubah bentuk. Nggak jelas dia. Perubahannya seenaknya sendiri. Contoh satu lagi yang irregular, makan. To eat,
add berubah dia menjadi eaten, kemudian sini eating, ini eats, itu irregular juga. Tapi walaupun irregular itu terkesan susah ya, tapi sebenarnya irregular itu adalah verb yang sederhana, verb untuk keseharian saja. Jadi dihafal pun sedikit, cuma ada verb irregular itu. Untuk jelasnya perubahannya ada saya jelaskan di video sebelumnya, itu kelas verb ya. Di materi verb kita udah bahas tentang kata kerja. Terus sedikit contoh saja perubahan itu. Inilah dia namanya perubahan kata kerja. Satu lagi contohnya to be. Oke. To be termasuk irregular verb, artinya perubahannya tidak beraturan. Verb satunya apa? Ya be. Verb duanya adalah ada dua dia, was dan were. Verb tiganya been, being. Di sini ada, kemudian sini ada tiga, is, am, dan are. Nah, jadi is, am, are itu adalah verb es daripada to be ya. Was, were itu verb 2 daripada to be. Gitu dia. Itulah yang namakan tenses itu cukup segini aja dia sebenarnya. Cukup perubahan kata kerja ini. Dan kenapa dia berubah itu pertanyaannya. Karena dipengaruhi oleh waktu dan kejadian. Jadi tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan kejadian. Nah, segitu dulu. Kita tutup. Kemudian ada berapa waktu di dalam tenses? Nah, ini waktu ya. Time-nya. Time di dalam tenses atau di dalam sebuah kalimat itu ada 4, yakni present, kemudian past, future, dan past future. Present itu saat ini, past itu masa lalu, future masa depan, past future masa yang tidak ada, artinya masa penyesalan nantinya. Gak usah dipikirkan dulu, kita lanjut aja dulu. Kita fokus sama yang present, past sama future dulu ya, karena past future sendiri itu gabungan dari past dan future, masa lalu yang masa depan, kan membingungkan. Artinya kita lewati aja dulu. Time-nya ada 4, kemudian kejadian itu event. Eventnya pun ada 4. Pertama ada yang simple, artinya ini biasa dilakukan ya. Continuous itu yang continue, berkelanjutan, artinya sedang. Kemudian ada di sini perfect, itu perfect artinya sempurna, jadi maknanya di sini adalah sudah. Kemudian ada gabungan antara perfect dan continuous, jadinya perfect continuous itu sudah juga. Perbedaannya apa antara sudah yang perfect dan perfect continuous? Perbedaannya ada di time signal atau waktunya. Waktunya di sini ada durasi nanti. Yang membuat karakter kalau kalimat tersebut belum selesai. Sedangkan yang di nomor 3 atau yang di perfect biasa ini, dia sudah selesai aktivitasnya. Gitu ya. Jadi dari keempat ini
dari keempat ini kita menemui ada setidaknya 16 tenses. Ada 16 tenses, yaitu perkawinan dari waktu dan kejadian. Yang pertama adalah semuanya present, ya. Present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Yang kelima dan seterusnya ada semuanya past, past simple, past continuous, past perfect continuous. Kemudian future simple, future continuous, future perfect, dan terakhir future perfect continuous. Yang selanjutnya ada past future, yaitu past future simple, past future continuous, past future perfect continuous. Seperti itu dia. Saya kira sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ada berapa tenses itu dan nama-namanya apa saja. Ya. Kemudian kita masuk ke ininya, ciri-cirinya. Present itu diciri-cirikan dengan verb 1 dan verb s. Itu ciri-cirinya. Present. Sedangkan kalau past itu verb 2 kita gunakan. Oke, future, will, verb 1, dan ada temennya nanti kita bahas di future sendiri. Kemudian di sini masa lalunya, past future artinya masa lalu dari future ya. Kita gunakan would pun bertemu dengan verb 1. Would ada temennya should ya. Tapi nanti kita bahas fokus di materi past future saja. Itu ciri-cirinya yang untuk time-nya. Sedangkan yang event di sini biasa itu ada, saya tuliskan di bawah saja ya, biar enak ya, biar cukup ya. Ini saya ulangi lagi, yang di sini present, past, PR present ya past, kemudian future sama past future. Di sini ciri-cirinya tadi apa? Sini verb 1, sini verb 2, sini will verb 1, sini would verb 1. Itu untuk time. Sedangkan untuk event, ini S lambangnya ini count, ini PF, ini PF count. Ini disyaratkan dengan tidak apa-apa, simple tidak apa-apa. Simple apa adanya, artinya dia mengikuti karakter dari waktu, dari time. Kemudian continuous itu ada to be bertemu dengan verb ing. Kemudian yang perfect itu bertemu dengan to have ya, bertemu dengan verb 3. Nah, to be ada banyak ya tadi ya. Ada be, ada was were, ada been, ada being, ada is am are ya. Kalau yang perfect continuous ada to have plus been karena dia verb 3 ya. Artinya kita menggunakan to be yang verb 3 karena dia continuous, kita butuh to be. Kemudian verb otomatis verb ing karena dia continuous. Gitu. Bisa diketahui ya. To have bertemu dengan verb 3. Itu yang punya perfect. Sedangkan di sini perfect continuous, to have bertemu dengan verb 3. Kemudian continuousnya to be bertemu dengan verb ing. Maka jadilah seperti ini. Jangan lupa nanti ada durasi dia, ada durasi. Nah, saya tambahkan sini to have. To have itu ada have, kemudian verb 2-nya ada had, verb 3-nya sama had, verb ing-nya having, verb s-nya has. Itu to have ya. Jadi di sini nanti ada have, ada has, ada had di sini. Gitu dia. Contohnya, kita ke contoh. Saya minta kalian bikin kalimat present simple. Artinya
rumusnya adalah subjek verb 1. Ya kan, subjek, otomatis semuanya punya subjek ya. Kalau untuk definisi kalimat, kembali lagi ke apa namanya? Materi kita sebelumnya atau video sebelumnya, itu sentence classification, ada berapa jenis kalimat ya. Sekarang kita ambil ke kalimat sederhana dulu. Subjek verb 1 atau verb S. Oke, itu karena rumusnya present dan simple, tidak ada apa-apa, artinya cukup kita temui saja seperti itu. Kemudian present yang continuous. Present yang kedua continuous, artinya subjek bertemu dengan to be bertemu dengan verb ing. Ya kan, subjek to be verb ing. Present itu menggunakan to be yang verb 1 nantinya atau verb es. Di sini kita menggunakan verb s. Artinya dia menggunakan is, am, dan are. Gitu nantinya ya. Jadi subjek is, am, are, verb ing. Kemudian yang ketiga, present yang perfect. Artinya subjek bertemu dengan to have, di sana bertemu dengan verb 3. To have-nya apa? To have-nya ya have, has. Artinya kita menggunakan have atau has. Kenapa kita menggunakan have atau has? Di sini lagi kembali karena dia present. Lanjut, present perfect yang continuous, artinya subjek to have bertemu dengan been bertemu dengan verb ing. To have-nya apa? Ya sama dengan yang to have-nya present perfect biasa, yaitu have dan has. Itu dia. Kita menggunakan to be, ini to be-nya. Itu have-nya, to have-nya. Itu yang present. Kemudian kita lanjut ke yang past. Past yang simple, artinya kita menggunakan subjek verb 2. Past dan simple, ya udah subjek verb 2. Oke, kemudian yang kedua, past yang continuous. Subjek ketemu to be ketemu verb ing. Kita continue dulu. Kemudian pastnya apa? Ya, bentuk kedua dari to be, bentuk verb 2 dari to be. Apa itu? Ya was dan were. Kemudian yang ketiga, past perfect. Subjek to have verb 3. Verb 3-nya apa? Maaf, to have-nya apa? Ya kita menggunakan had di sana. Ya. Karena kita menggunakan yang verb 2. Begitupun yang 3, past perfect yang continuous sama dengan subjek to have verb been dulu baru verb ing. To have apa yang kita gunakan? Ya otomatis kita menggunakan had. Gitu ya. Sama kayak gini, kita menggunakan verb 2. Jadi di sini verb 2 semua. Sama seperti ini ya, present to subject to be verb ing. Di sini juga sama, subject to be verb ing. Tapi yang membedakan adalah to be-nya. To be yang sini verb 1 atau verb es, di sini verb 2. Sama ya. Lanjut kita ke yang future. Future yang pertama, future simple, yaitu subject will verb 1. Gak ada apa-apa, simple ya. Kemudian future continuous adalah subjek bertemu dengan will, artinya semuanya menggunakan will ya, karena memang rumus ini sendiri menggunakan will ya.
Subject will, kemudian kita butuh to be, verb ing. To be apa yang kita gunakan? Ya verb 1. Verb 1-nya to be apa? Be. Ya. Kemudian future perfect. Subject will, to have, verb 3. To have apa yang kita gunakan? Ya, otomatis verb 1. Verb 1 have yaitu have saja, tidak ada has di sini. Verb 1 saja. Yang keempat itu future perfect continuous subject will. To have been, verb ing. To have apa yang kita gunakan? Yaitu have saja. Kenapa dia menggunakan been verb ing? Ya memang rubah dari perfect continuous. Gitu ya. Jadi bagian subject will verb 1 dia adalah future. Oke. To have been verb ing bagian perfect continuous, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu past future, kurang lebih sama dengan past future continuous kan rumusnya hampir sama ya. Subject would, verb 1. Verb 1-nya dia ketemu dengan verb 1 saja ya, verb 1 ya. Verb 1 karena dia masih simple. Future yang simple, saya lupa simple soalnya. Simple lah gitu. Kemudian past future continuous sama dengan subject ketemu dengan would verb 1. Verb 1-nya kita gunakan to be verb ing. To be-nya apa? Ya be saja. Gitu ya. Kemudian past future perfect. Subject would, to have been verb. Oh, belum continuous ya. To have langsung verb 3 dia, maaf. Dan di sini baru satu lagi, subject past future perfect continuous sama dengan subject bertemu dengan would bertemu dengan to have bertemu dengan been, kemudian terakhir verb ing. To have-nya, ini saya lupa tulisnya. To have-nya apa? Ya have saja. Gitu ya. Ini kesalahan tadi. Ini juga kan lupa. Gitu ya. Jadi yang past perfect, past future perfect, subject would bertemu dengan to have bertemu dengan verb 3. To have-nya apa? Ya verb 1 ya. Nah, verb 1 artinya dia menggunakan have saja. Begitupun yang satu lagi past future perfect continuous, subject would, to have been, verb being, to have-nya apa? Have. Nggak ada has di sini. Gitu. Jadi ada berapa nih? Ya 16 ya. Semua rumusnya sama. Ketika dia continuous, ketika dia present, ketika dia perfect, sama semua di semua tensesnya. Yang membedakan nanti waktunya nih. Subject to be verb ing. Semua continuous sama. Continuous to be verb ing. Continuous to be verb ing. To be verb ing. Sama semua. Yang membedakan nanti to be-nya. To be-nya yang sini bentuknya bentuk S. Di sini bentuknya verb 2. Ya. Di sini bentuknya apa? B. Verb 1 murni dia. Bare infinitive dia. Ini pun sama, verb 1 ya, ini bukan to be, menggunakan to have. Seperti itu. Kita bikin ke sebuah contoh kalimat.
Mereka sedang makan jam 4 kemarin. Ini tensi berapa dan gimana kita mentranslitnya seperti ini. Kita lihat waktunya dulu, karena memang unsur pertama di tensis itu yang sangat mempengaruhi itu waktunya dulu. Baru kalau kita lihat kejadiannya. Oh, waktunya di sini kemarin. Artinya kita hanya melihat tensis past. Oh, ternyata dia kejadiannya sedang. Jadi translate-nya adalah mereka sedang itu to be verb ing, ya. To be verb ing. Jadi saya pakai were eating. Okay, they were eating jam 4 at 4 o'clock yesterday. They were eating. Kenapa kita menggunakan to be verb ing? Oke, tidak ada, sedang ini tidak ada di kamus bahasa Inggris, tidak ada, karena dia hanya karakter ya. Satu lagi misalkan ya, kita main kami sudah mandi, jangan mandilah terlalu ini, renang saja. Kami sudah renang jam 4 besok. Sudah itu punyanya perfect, besok itu adalah future. Besok adalah future. Jadi ini adalah tenses dari future perfect. Jadi transinya adalah we have, menggunakan to have ya. Oh maaf, have, to have maksud saya to have 3. Oke. Will-nya dulu, will-nya karena dia punya besok pakai will. Will have, renang apa? Swim, swam. Kita menggunakan yang ketiga, swam jadinya. At 4 tomorrow. Jadi ini adalah kalimat past continuous, future perfect. Kurang lebih seperti itu untuk masalah tenses. Saya rasa itu saja untuk penjelasan di tenses ini. Di video selanjutnya nanti mungkin kita bahas di tenses ini secara satu persatu ya. Present itu gimana permainannya, atau rumusannya apa saja, kemudian past itu gimana, future itu gimana, dan lain-lain, lebih ke spesifik per itemnya atau per tensesnya sendiri. Itu saja materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus video selanjutnya karena masih banyak materi-materi yang menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Itu saja ya, sampai jumpa.